Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang pemikiran pemahaman Islam. Malam hari ini kita membawa tema yang lagi hangat, yang viral, dan hal ini selalu terulang-ulang, dan sebagai seorang muslim harus mengetahui tentang kondisi ini, ya, tentang masalah Palestina, ya. Kita ketahui bersama bahwa saat ini bencana kelaparan di Gaza itu sudah sangat luar biasa, sudah pada fase yang sangat kritis, ya, yang mana mayoritas kaum muslimin di Gaza khususnya itu mereka terkena gizi buruk, ya, sampai kelaparan, ya, sampai bahkan sudah ribuan kaum muslimin mati kelaparan, sudah puluhan ribu itu sudah fase menuju yang sangat-sangat lapar itu, ya, kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Nah, tentunya kejaman ini yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah alaih di Gaza itu akan selalu terjadi terus, ia lakukan, ya, yang mana pembantaian di Gaza ini, ya, sangat memilukan sekali. Sebagai seorang muslim kita mengetahuinya, ya, yang mana kita punya dorongan keimanan, ya, untuk membantu saudara kita, ya. Namun kita tidak memiliki kemampuan, ya, karena entitas Yahudi ini telah memblokade seluruh bantuan logistik, bahan makanan, ya, obat-obatan, ya, dan kebutuhan yang akan masuk ke dalam Gaza, ya. Terlebih lagi negara-negara kaum muslimin di sekitarnya itu menutup, ya, gerbang-gerbang atau pintu-pintu menuju Gaza itu ditutup, ya, oleh Mesir, ya, Yordania, ya. Padahal Gaza itu adalah orang-orang yang beriman di dalamnya, banyak kaum muslimin di dalamnya, ya. Dan kita ketahui bersama bahwa Palestina itu adalah negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ adalah kiblat pertama kaum muslimin. Di situ ada Masjid Al-Aqsa, ya, di Palestina. Kemudian juga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai seorang yang beriman, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Dan Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, ya. Maka dari itu mestinya kita seluruh kaum muslimin ikut merasakan, ya, apa yang terjadi pada saudara kita di Gaza, ya, yang mana orang-orang kafir saja, ya, itu sampai di Australia khususnya 300.000 mereka turun di jalan melakukan aksi demo pembebasan Palestina, pemberhentian genosida. Padahal mereka mayoritas bukan muslim, ya. Jadi dalam masalah Gaza ini, kasus di Gaza, pembantaian di Gaza ini, ya, bencana kelaparan di Gaza ini, tidak perlu kita sebagai seorang muslim untuk prihatin kepada masalah Gaza. Cukup kita sebagai manusia saja, pasti kita akan terdorong untuk menuntut pembebasan, pemberhentian pembunuhan yang melalui jalan kelaparan oleh Yahudi laknatullah alaih, ya. Cukup kita sebagai manusia, pasti kita akan terasa hati kita, ya. Apalagi kita seorang muslim, ya. Kalau kita seorang muslim itu Rasulullah katakan dengan jelas kepada kita, al-muslimu akhul muslim, la yudlimu wa la yudlimu. Seorang muslim itu saudara bagi seorang muslim lainnya. Maka dia tidak akan mendolimi saudara muslimnya
dan dia tidak akan membiarkan saudaranya dizolimi. Ya. Inilah adalah hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa semua orang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Maka dari itu pada malam hari ini kita mengkaji fakta-fakta yang ada di Gaza itu sendiri, agar kita terutama doa kita jangan pernah kita lupa di sholat sunnah kita, sholat sendiri kita atau berjamaah, mendoakan saudara kita di Palestina. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jangan dianggap kita bebas nanti dari pertanyaan-pertanyaan kelak di akhirat. Karena kita hidup pada masa kita mengetahui pembantaian kaum muslimin di Gaza. Pasti akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu di Gaza, di Palestina yang dibantai, dibunuh, kelaparan di sana. Ketika kita tidak mampu kekuatan, tidak mampu harta, tidak mampu memberikan hal tersebut, maka doa yang kita berikan. Karena doanya orang beriman itu adalah senjata. Senjatanya orang beriman doa. Doa orang beriman kepada saudaranya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan doa-doa kita yang ikhlas, yang benar-benar khusyuk, benar-benar kita mohonkan pertolongan pada saudara kita di Palestina, di Gaza, Allah berikan kabul. Allah berikan kemudahan saudara kita di Palestina. Allah berikan kehancuran kepada negeri Israel yang saat ini sedang menjajah kaum muslimin di sana. Nah, dampak dari blokade pada pangan oleh Zionis Yahudi ini menyebabkan malnutrisi hingga kematian di tengah-tengah penduduk Gaza. Banyak sekali kita bisa lihat foto dan video yang tersebar di medsos, baik di Facebook, Instagram ataupun YouTube. Itu anak-anak, bahkan orang dewasa, remaja mati kelaparan. Kita lihat mereka semua yang mati kelaparan itu sangat luar biasanya dalam pandangan kita menderitanya, karena jadi tulang semua, berhari-hari tidak makan, tidak minum. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat videonya itu sungguh kita sebagai seorang beriman merasa sedih sekali. Dan ini sangat luar biasa biadabnya Zionis Israel. Nah, selain pengeboman dan penembakan, bencana kelaparan juga digunakan oleh Zionis Israel untuk terus melakukan genosida terhadap penduduk Gaza. Jadi tidak henti-hentinya mereka membantai saudara-saudara kita di Gaza sana, di Palestina. Bahkan ini Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir dia menyatakan, kita tidak seharusnya bernegosiasi dengan mereka yang membunuh tentara kita. Mereka harus dihancurkan, dibiarkan kelaparan, dan tidak diberi bantuan kemanusiaan yang justru memberi mereka oksigen untuk bertahan hidup. Ini pernyataan Kementerian Pertahanan Israel, bahwa mereka benar-benar akan membunuh semua orang yang ada di Palestina, di Gaza. Makanya diblokade semua, tidak boleh ada bantuan masuk sedikit pun. Makanya viral kemarin itu kita lihat yang sampai luar biasanya umat Islam di Mesir, yang mereka tidak bisa memberikan bantuan, tidak bisa masuk beri bantuan karena ditutup. Mereka masukkan di botol-botol makanan itu, Mas. Di botol-botol beras, gandum, tepung, susu, itu dimasukkan di botol-botol, kemudian mereka lempar ke laut, dengan harapan botol-botol tersebut sampai ke Gaza. Dan botol-botol itu sampai ke Gaza, cuman berapa banyak yang sampai. Kemudian botol-botol itu untuk sampai ke Gaza itu butuh berhari-hari, karena ombaknya kecil hingga sampai ke Gaza. Dan Gaza dengan Mesir itu sangat dekat sekali. Dan alhamdulillah di Indonesia umat Islam hari ini banyak yang demo di depan kedubes Mesir, di Belanda, hampir seluruh penjuru dunia itu mendemo kedutaan Mesir. Karena kedutaan Mesir ini
menutup pintu masuk ke Gaza. Padahal dia muslim, tidak mau dibuka. Summum buhmun umyum fahum la ya'qilun. Mata tertutup, hatinya tertutup, mulutnya itu tertutup, matanya tertutup, tidak melihat, pura-pura telinganya tuli. Padahal di mana-mana masyarakat itu sudah demo, kematian di depan matanya, telinga demo di mana-mana menuntut dibuka. Tapi Asisi ini memang zalimnya luar biasa. Dia takut hanya kepada mereka, kepada Yahudi, walaupun di depan matanya sudah dia ketahui umat Islam dibunuh. Nah, berdasarkan kesaksian banyak pihak, kelaparan parah benar-benar terjadi di Gaza. Bahkan Badan Bantuan Pangan PBB menyebut Gaza sudah masuk fase catastrophic hunger atau bencana kelaparan. Ini sudah menjadi bencana. Kalau sudah menjadi bencana, maka dapat dipastikan merata. Semua masyarakat di Gaza itu sudah tidak ada lagi tempat untuk makanan yang sehat. Makanan yang sehat, minuman yang tersedia pun juga sangat susah sekali. Hal ini diukur berdasarkan klasifikasi fase keamanan pangan terpadu, atau Integrated Food Security Phase Classification. Dengan skala 1 sampai 5, Gaza sudah masuk fase tingkat 5 yang bencana kelaparannya. Jadi udah kalau ada fase 6 mungkin sudah fase 6. Kelaparannya sangat parah sekali di Gaza ini. Badan Bantuan Pangan PBB melaporkan hampir sepertiga warga Gaza tidak makan selama berhari-hari. WFP menyebutkan bahwa kebutuhan pangan di Gaza telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Sekitar 90.000 anak-anak dan wanita membutuhkan bantuan akibat malnutrisi. Anak-anak itu pada dasarnya banyak sekali, kemarin kita lihat di video-video itu, baru lahir kering karena tidak ada gizi masuk, ibunya aja kering. Berhari-hari tidak minum, berhari-hari tidak makan, nutrisi tidak ada. Akhirnya meninggal kelaparan. Dan baru-baru ini juga kemarin, tenda-tenda pengungsi itu dibom. Barusan kemarin dibom, anak-anak kecil lagi. Dan kita sangat sedih sekali melihat keadaan seperti ini. Data WFP hingga saat ini menyebutkan dari sebanyak 5,5 juta populasi di seluruh Palestina, 100% rakyat Gaza menghadapi tingkat kerawanan pangan yang sangat tinggi. Sementara itu 70.000 anak-anak di Gaza diperkirakan membutuhkan perawatan yang mendesak karena kekurangan gizi akut. Sebenarnya bantuan itu sangat banyak sekali di Mesir, tertahan di Mesir, karena antara Gaza dengan Mesir itu dekat sekali. Cuman ada tembok raksasa yang membatasinya. Kalau kita lihat videonya atau fotonya itu, jadi sepanjang ratusan kilometer itu ada tembok yang sangat luar biasa membatasi. Kalau dulu ada tembok pembatas antara Jerman Barat sama Jerman Timur, akhirnya hancur temboknya kan, karena mereka bersatu. Sebenarnya tembok ini kalau mau dihancurkan bisa saja, tapi ada yang jaga. Yang jaga adalah tentara-tentara Mesir, tentara Yordania, hampir tentara-tentara umat Islam, negeri kaum muslimin, mayoritas muslim. Mereka melindungi pembantaian, artinya mereka memberikan fasilitas, mengurung, memblokade, agar pembunuhan itu sukses, bencana kelaparan ini berhasil. Dan kemudian beberapa pekan yang lalu, hampir sepekan yang lalu, Zionis menyerang penduduk Gaza saat antri makanan. Mereka memang luar biasa, zolimnya luar biasa. Zionis Israel Yahudi tidak hanya memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, mereka juga menghancurkan bantuan-bantuan tersebut. Lebih dari 1.000 truk pengangkut bahan pangan dihancurkan. Militer Yahudi juga menjadikan kerumunan warga yang mengantri makanan sebagai sasaran serangan. Tidak peduli korban yang
korbannya orang dewasa, lansia, perempuan atau anak-anak. Sejak Mei 2025 lebih dari 1060 orang telah tewas dan 7.200 orang terluka saat mencoba mengakses makanan. Jadi kemarin itu pada saat lagi ngantri makanan, ini susahnya, mereka juga sudah jalan berkilo-kilo, 12 kilo, 15 kilo, ada yang sampai 20 kilo untuk bisa dapat bantuan tadi. Sudah ngantri, sudah kecapean luar biasa, ditembak lagi, ditembak luar biasanya memang Zionis Yahudi laknatullah. Nah kemudian tidak cukup di situ saja kezaliman yang mereka lakukan, ya. Kemudian Zionis meracuni penduduk Gaza, ya. Bukan hanya menciptakan bencana kelaparan, pemerintah Yahudi juga meracuni penduduk Gaza dengan narkoba yang dicampurkan ke dalam tepung makanan, ya. Jadi tepung makanan itu bantuan tersebut, ya, ya, dia masukkan ganja narkoba di dalam, dicampur, kemudian sehingga kaum muslimin itu kondisinya semakin lemah, ya. Dan yang paling parah adalah pengkhianatan para pemimpin Arab, ya, ini pengkhianatan yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin Arab ini yang tidak punya hatinya, ya, tidak punya keimanannya, ya. Karena sungguhnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tidak beriman salah seorang dari kalian yang mana dia tidur pada malam hari sementara ada tetangganya yang kelaparan, ya. Ini bukan hanya kelaparan, dia bukan hanya mengetahui kelaparan warga Gaza Palestina, tetapi mereka mengetahui bahwa penembakan itu terjadi. Dan kelaparan ini bukan karena memang benar-benar tidak ada, tapi kelaparan yang terjadi adalah kelaparan yang dibuat oleh Yahudi, Zionis Yahudi, dengan membombardir, ya, Gaza, ya. Kemudian pasokan pangan semua dihambat, ya. Kemudian warga-warga yang mau makan dibuat susah, ya. Tempat-tempat sumber air itu dibom, dihancurkan semua. Jadi tempat-tempat makan itu benar-benar, ya, diblokade semua. Nah, padahal hanya dari sanalah bantuan ke Gaza dapat disalurkan, ya. Presiden Al-Sisi, ya, sampai hari ini enggan membuka gerbang perbatasan Rafah. Padahal gerbang untuk masuknya bantuan itu ya lewat Rafah, itu lewat Mesir, ya. Benar-benar Mesir ini, Al-Sisi ini tidak punya hati, kejam sekali, ya. Mungkin sudah setingkat Fir'aun ini Al-Sisi, ya. Pengkhianatan para pemimpin Arab. Rezim Mesir berdalih bahwa membuka gerbang Rafah akan menciptakan perluasan konflik, ketidakstabilan dan banjir pengungsi asal Gaza masuk ke negaranya, ya. Padahal pada tahun 2023 rezim Mesir dan entitas Yahudi setuju membuka pintu perlintasan Rafah untuk memberikan peluang kepada warga Amerika, ya, untuk keluar dari wilayah konflik. Namun rezim Mesir tidak mengizinkan Rafah dilewati penduduk Gaza, ya. Rezim Mesir juga tidak mengizinkan bantuan ke Gaza masuk lewat Rafah. Jadi luar biasanya Mesir ini, ya, Al-Sisi, ya. Sampai sekarang dia tidak buka alasan karena takut nanti Mesir penuh pengungsi-pengungsi. Padahal alasan ini tidak dibenarkan, karena tahun 2023 kemarin dia membuka, Al-Sisi Mesir membuka gerbang Rafah untuk mengeluarkan orang-orang Amerika dari Gaza. Jadi orang-orang Amerika yang tinggal di Gaza itu dikeluarkan semua dari Gaza. Sementara orang Gaza mau keluar itu tidak boleh, dikurung mereka. Memang sengaja untuk mau di genocide, mau dibantai semuanya. Kita lihat kalau videonya itu atau foto-foto yang sebelum kejadian membombardir dan Gaza, itu kota Gaza itu sangat indah, ya. Gaza itu kan kotanya sangat indah di pinggir laut, indah sekali kalau kita lihat fotonya itu. Sepanjang kota Gaza itu indah, ya, karena kota yang sudah lama juga, sudah kota tua, tapi arsiteknya yang indah-indah semua. Kemudian kita lihat sekarang itu hancur lebur semua.
udah tidak ada yang tersisa. Di sepanjang laut itu kalau kita lihat itu semua hancur semua bangunan. Sudah tidak ada tersisa bangunan yang seperti sebelumnya. Ya. Padahal sebelumnya itu kalau kita lihat tadi foto dokumentasi ya sebelum dibom sama Yahudi itu memang indah sekali Gaza. Ya di pinggir laut. Bangunannya bangunan klasik yang indah-indah. Ya. Jadi orang Gaza itu ya tidak miskin-miskin. Mereka juga penghasilannya luar biasa. Ya. Kemampuan di sana untuk ekonominya juga bagus. Ya. Cuman ya dihancurkan oleh Yahudi. Ya. Kemudian kekayaannya dirampok. Ya, itu mereka yang membuat kondisinya sampai saat ini seperti itu. Nah, pengkhianatan rejim Mesir ini juga dilakukan dengan menekan Imam Al-Azhar. Ya. Jadi Imam Al-Azhar Ahmad At-Tayyib itu membuat fatwa, ya, membuat pernyataan atas kezoliman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Tapi Presiden Mesir mengecam, meminta agar Imam Al-Azhar tersebut mencabut fatwanya. Ya. Karena pernyataan tersebut mengkhawatirkan ya Yahudi marah, ya takut ya Mesir. Karena kalau Yahudi marah kepada Mesir, ya takutnya nanti hubungan Mesir dengan Yahudi renggang, sehingga ya Mesir akan diserang. Dia takut. Padahal Mesir itu punya militer, ya, punya kekuatan. Kalau misalnya dibuka gerbangnya saja, kaum muslimin yang mau jihad itu banyak sekali. Ya. Mereka tinggal beli senjata segala macam, masuk bisa. Cuman tempat masuk tidak ada. Bagaimana mau membantu saudara-saudara sana? Ya. Bahkan kalau lewat perbatasan ketahuan sama Mesir pun mau membantu bisa ditembak. Ya. Betapa kejamnya Mesir ini kepada kaum muslimin yang ingin bantu Palestina. Sungguh sikap para rezim Arab ini, terutama rezim Mesir, adalah pengkhianatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Karena ini pengkhianatan pada Rasulullah juga, bukan hanya kepada Allah, ya, tapi kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelaskan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ya. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah, dan milik orang-orang beriman. Ya. Tetapi Mesir ini ya, dengan kepongahan dengan ketidaktakutan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan pengkhianatan yang dia lakukan ini, sehingga menghinakan umat Islam. Bukan hanya menghinakan, tapi menjadikan umat Islam di Palestina khususnya menjadi pembantaian bagi orang-orang Yahudi. Mereka lebih memilih berkasih sayang dengan kaum kafir pembunuh dan penjajah umat dibandingkan dengan sesama muslim. Ya. Mereka lebih mending melindungi ya boneka tuan-tuan mereka. Ya. Karena Amerika itu ya, telah memberikan dana yang sangat besar untuk Mesir. Ya. Hampir setiap tahun itu bantuan dana sangat besar kepada Mesir itu dari Amerika. Ya. Karena inilah diantaranya dia lebih memilih orang-orang kafir, penjajah, ya, daripada membantu saudara muslimnya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 118 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan kalian adalah orang-orang yang berada di luar kalangan kalian. Mereka itu tidak henti-hentinya menimbulkan kemadaratan atas kalian. Mereka menyukai apa saja yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika saja kalian paham. Allah sudah mengingatkan kita ya, agar kita ini tidak menjadikan ya, orang-orang selain orang beriman sebagai teman-teman kita ya. Apalagi menjadikan mereka sebagai penolong-penolong kita ya. Karena dalam diri mereka itu kebencian di mulutnya itu sudah nampak, apalagi di dalam hatinya ya. Makanya tidak boleh umat Islam itu bergantung
meminta pertolongan kepada orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Artinya adalah umat Islam itu tidak boleh memberi celah kepada orang kafir untuk memimpin kaum muslimin, apalagi minta pertolongan untuk membantai kaum muslimin misalnya di Palestina. Ya. Mereka pun juga Asisi dan tentara-tentara Mesir ini tidak malu pada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW telah mengecam keras orang yang mengaku beriman sementara dia membiarkan tetangganya kelaparan. Ini hadis yang tadi saya sampaikan. Ya. Bukanlah mukmin orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya di sampingnya kelaparan padahal ia tahu. Ya. Inilah pada dasarnya luar biasanya ya, Asisi ya. Bagaimana dia mengkhianati Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang membiarkan atau tidak menolong seorang mukmin di suatu tempat saat kehormatannya dilecehkan dan harga dirinya direndahkan, melainkan Allah akan membiarkan dia tidak menolong dirinya di tempat dia ingin mendapatkan pertolongannya. Tidaklah seseorang menolong saudara muslim di suatu tempat saat harga dirinya direndahkan dan kehormatannya dilecehkan, melainkan Allah akan menolong dia di tempat yang ia mendapatkan pertolongannya. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim wajib menolong saudaranya yang saat ini dilecehkan atau harga dirinya dihinakan, direndahkan. Itu wajib. Kalau kita mengetahuinya, ya. Kalau kita mengetahuinya, ya, dan kita diam, maka kategori kita dosa. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Contohnya yang memiliki kemampuan adalah penguasa. Ya, penguasa itulah yang mestinya mengirimkan pasukannya, ya, militernya. Mereka punya militer, pasukan yang dilatih, dana untuk pelatihan militer itu kan sangat besar, persenjataannya, latihannya. Ya. Nah ini yang harusnya dikirim, ya, harusnya dikirim untuk membantu membela saudaranya di Gaza tadi, terutama di Mesir. Ya. Padahal Mesir ini mayoritas muslim, ya Mesir. Dan beberapa kali itu kala itu Mesir itu juga menjadi pusat peradaban Islam kala itu, ya. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menjadi khalifah, ya. Bagaimana peran Mesir itu sangat luar biasa kala itu, ya. Jadi Mesir juga semestinya kembali ke zaman dulu lagi, maksudnya ke jati dirinya. Jati diri Mesir itu gudangnya ilmu, tempatnya ilmu, ya. Bukan hanya sekedar gudang ilmu, tapi Mesir itu sebagai tempat penggerak untuk pengiriman pasukan jihad kala itu. Ya. Dulu yang membebaskan Al-Quds ketika perang salib, ya, itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu dari Mesir, ya, membebaskan Palestina dari perang salib, dari orang-orang kafir kala itu, ya. Yang ratusan tahun Palestina dikuasai oleh orang Kristen. Dari Mesir lah akhirnya terjadi pembebasan Al-Quds. Artinya Mesir itu sebenarnya ya tempat untuk kembalinya umat Islam, untuk kejayaan Islam kala itu. Ya, pusat peradaban Islam itu pernah ada di Mesir. Bagaimana makamnya Imam Syafi'i rahimahullah itu ada di Mesir. Ya. Makamnya ulama-ulama besar itu ada di Mesir semua. Ya. Jadi Mesir itu mestinya dia menjadi garda terdepan untuk persatuan umat Islam. Bagaimana dia dari sejarahnya itu sudah bisa kita lihat, ya, peran Mesir. Bagaimana dulu di Mesir itu ada dua kekuasaan. Ada kekuasaan Bani Fatimiyah, ya, Bani Fatimiyah itu ratusan tahun tegak. Kemudian
ada kekuasaan khalifah, kekhilafan Islam yang sah. Ya. Satu ini Syiah. Nah, ketika Salahuddin Al-Ayyubi jadi panglima besar, panglima kala itu, dan khalifah mengutus Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Palestina. Yang pertama kali dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi bukan langsung ke Palestina. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung ke Palestina menyerang pasukan salib, tetapi Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan dulu Mesir. Ya. Jadi Salahuddin datang ke kerajaan Bani Fatimiyah kala itu, Kesultanan Bani Fatimiyah, itu diminta untuk gabung bersama kekhilafahan. Tetapi Bani Fatimiyah menolak. Akhirnya Salahuddin mengerahkan pasukan untuk memeranginya. Nah, setelah berhasil itu, Salahuddin menyatukan kembali kerajaan Bani Fatimiyah tadi, gabung kembali ke kekhilafan Islam. Ya. Jadi kekuasaan Islam menjadi makin kuat, bersatu. Ya. Sehingga setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi menyusun strategi, menguatkan militernya, pasukannya. Mereka menyatukan lagi kekuatan, menyamakan persepsi, sehingga berangkatlah semua menuju Palestina. Nah, begitupun juga saat ini, ya, kita harusnya kembali kepada Islam, ya, karena pembebasan Gaza atau Palestina itu tidak bisa dengan retorika ucapan, tidak bisa. Tidak bisa hanya dengan bantuan obat-obatan dan makanan saja, tidak bisa. Harus yang lebih besar lagi, dengan jihad. Ya. Karena Israel itu tidak kenal namanya bahasa kompromi, bahasa diplomatik itu tidak kenal Israel. Bahkan udah ratusan, 400 lebih, ya, perundingan keputusan dari PBB yang tentang masalah perang ini itu tidak didengar oleh Israel. Ya, diabaikan, ya. Karena di balik itu ada Amerika melindunginya, ya. Maka dari itu tidak bisa melainkan dengan jihad, ya. Karena Israel hanya tahu perang. Makanya kemarin ketika Iran, ya, melancarkan senjatanya, nah, itu sudah kalang kabut dia. Ya, yang mana dia banggakan pertahanan militernya, ya, sampai dia membuat pernyataan tidak ada satupun kekuatan militer yang akan mampu menyerang pertahanan militer Israel. Itu dia bilang, Israel. Akhirnya setelah perang dengan Iran saja hancur, ya, beberapa kotanya, ya. Sampai keok, sampai minta perdamaian, nelpon Amerika segera untuk mendamaikan ini. Ya. Artinya sebenarnya kalau umat Islam ini dengan kekuatan yang imbang, militer itu lawannya militer, ya. Pasukan itu ya harusnya hadapannya pasukan, bukan dengan masyarakat. Masyarakat itu tidak terlatih perang, tidak ada peralatan lengkap untuk perang, itu tidak ada. Itu warga sipil itu tidak ada hubungannya, ya. Makanya militer ya dengan militer. Makanya ketika diserang dengan Iran kala itu, beberapa rudalnya Iran hancur pertahanannya. Ya, sampai bunyi terus sirene perlindungannya, gawat daruratnya itu bunyi. Mereka semua sembunyi di bawah tanah. Ya. Ya. Artinya mereka memang takut kalau kita jihad. Jawabannya satu, sebenarnya jihad. Ya. Karena PBB itu tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya sama sekali, ya, untuk membantu kaum muslimin. Nah, tidak ada solusi apapun juga, ya, yang bisa diterima oleh Yahudi Israel lanatullah itu melainkan jihad. Ya. Makanya kalau misalnya tadi saya bilang kalau dibuka pintu gerbang itu untuk jihad, banyak umat Islam akan masuk ke Palestina untuk jihad. Ya. Cuman bantuan makan aja, pangan aja tidak dibuka, tidak diberi izin. Ya. Karena kalau sudah jadi congosnya Amerika, namanya congos itu kan seperti sapi itu dicolokin hidungnya tali. Sekuat apapun tenaganya sapi, kalau ditarik sama pengembalanya walaupun kecil itu yang narik, ya, pasti ngikut dia. Karena hidungnya sudah dicongos.
walaupun Israel Yahudi itu tidak ada apa-apanya, tapi namanya hidungnya sudah dicongos pakai tali, dibawa kemana-mana, pasti dia tidak akan pernah bisa melawan. Sapi yang besar itu kalau dibawa anak kecil petani misalnya, kemana-mana pasti ikut dia, karena hidungnya sudah dicongos. Ya, begitulah kondisi umat saat ini. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 191, ya, yang artinya perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Fitnah kekufuran itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Jadi umat Islam diwajibkan untuk jihad. Ya. Bagaimana jihadnya? Ya, perintah jihad itu ya dari penguasa, ya, penguasa umat Islam, atau dalam konteks umat Islam itu ya fikih Islam yaitu kekhilafahan atau khalifah kaum muslimin. Ya. Kalau dulu ya namanya sekarang umat Islam ini sudah memang terkotak-kotak. Cuman ada satu negara kala itu yang saya tahu ya ingin menghancurkan Israel, itu adalah dari Saudi Arabia kala itu. Ya. Nah, kala itu dipimpin oleh Raja Faisal. Ya. Cuman disayangkan sekali. Ya pasti antek-antek Amerika ataupun Inggris itu pasti tidak akan pernah diam. Mereka tidak akan pernah mau Israel diganggu. Jadi Raja Faisal itu sudah menyiapkan pasukan dia, sudah menyiapkan pasukan, itu sudah menyiapkan akan memerangi Israel. Cuman selang beberapa menit setelah pernyataan itu, Raja Faisal ditembak sama keponakannya sendiri. Setelah itu tidak ada lagi keinginan untuk memerangi Israel, sudah tidak ada sampai saat ini. Ya. Kelak pada hari kiamat, para penguasa muslim tidak akan bisa berlepas diri dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena pengkhianatan mereka terhadap warga Gaza. Mereka pun tidak akan punya alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas keengganan mereka mengirimkan bantuan dan tentara untuk membebaskan negeri Palestina dari cengkeraman entitas Yahudi. Sungguh siksa Allah sangatlah pedih. Ya. Jadi penguasa ini luar biasa nanti azabnya. Ya. Semua yang umat Islam yang menjadi penguasa, menjadi pemimpin, mereka tidak memberikan bantuan kepada umat Islam di Gaza, Palestina. Ya. Itu sangat berat nanti. Pertanggungjawaban, terutama Sisi ini, ya, Sisi, ya, memang luar biasa antek Amerika. Ya. Jadi begitupun juga dengan kita, ya, sebagai umat Islam seluruhnya, ya, memiliki kewajiban yang sama untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ya. Maka dari itu di awal sudah saya ingatkan kita sama-sama untuk selalu mendoakan saudara kita. Kalau kita tidak mampu dengan tenaga, dengan harta, maka kita punya doa. Ya. Doanya orang beriman itu istajab. Dan doa itu pun juga nanti bisa kita menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita juga memohonkan saudara kita di Gaza, Palestina untuk bebas. Ya, jadi kita terbebas insya Allah dari hisab itu. Karena semuanya akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban kelak. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Ya. Di Gaza, Palestina sudah menjadi momok yang sudah lama. Jadi di tahun 82 sudah terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Israel. Ya. Sekitaran tahun 2021 saya dan teman-teman